Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Tempur Pagi. Hari ini kita akan menjalani berbagai kegiatan-kegiatan kita, kiranya dalam tuntunan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita, mari mendengarkan firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Lukas 10 ayat 39 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Adong doang gini si Marta namar goar si Maria, juguk sajoma si Maria di lambung patni Yesus manangihon pengajaran nia. Dalam bahasa Indonesia, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah ini merupakan kisah perkunjungan Yesus kepada rumah Marta dan Maria. Ada dua karakter perempuan yang sangat luar biasa ini. Ketika Yesus mengunjungi rumah mereka, Marta langsung menyediakan makanan agar tamu itu mendapat sebuah makanan atau hidangan yang luar biasa karena mereka sangat senang dengan kedatangan tamu. Kemudian tamu itu juga melakukan berbagai kegiatan di rumah itu, yaitu menceritakan tentang kemuliaan Allah. Sehingga kedua bersaudara ini antara Marta dan Maria menjadi terbagi dua. Satu menyediakan hidangan, yang satu lagi adalah mendengarkan firman Tuhan. Keadaan ini awalnya biasa-biasa saja, namun setelah berjalan sekian lama, Marta yang menjadi kelabakan dalam menyediakan hidangan ini mengatakan kenapa Maria tidak turut membantu dia dalam menyediakan hidangan. Mengapa dia hanya mendengarkan apa yang menjadi cerita Yesus. Kemudian Yesus merespon, Marta, Marta, Maria telah memilih yang terbaik di antara apa yang dia lakukan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata kedua hal ini merupakan sesuatu yang baik. Sekali lagi, ketika menyediakan sesuatu hidangan dan memberikan sebuah perhatian yang luar biasa sehingga mendapatkan hidangan yang lebih baik, maka itu adalah baik. Kemudian ketika seseorang menyiapkan dirinya untuk mendengarkan cerita dan kisah daripada tamu yang datang, itu juga baik. Namun dari kedua yang baik ini, yang terbaik adalah menyediakan hati dan pikiran untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus, untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang diungkapkannya. Dengan kedua kisah ini, ada sesuatu yang luar biasa dalam pengajaran yang disampaikan bagi kita. Yang pertama, ketika kita melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk sebuah kebaikan, lakukan dengan ikhlas tanpa memandang ataupun menuntut orang lain untuk menjadi turut melakukan apa yang kita lakukan. Biarlah engkau menyadari bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah sesuatu dorongan hatimu, sehingga tidak ada kesempatan bagi dirimu untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh, untuk menyalahkan, dan untuk berkata yang tidak baik dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita melakukan apa yang diberikan tanggung jawab bagi kita adalah dengan tulus ikhlas, tanpa menggerutu, tanpa mengeluh. Dengan demikian, apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu kebaikan dan kenyamanan. Melalui firman ini juga kita mau diingatkan bahwa ketika kita menyediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berbagi atas kisah, maka pada saat itu sebenarnya kita berikan hati kita,
kita berikan pikiran kita, kita berikan jiwa kita kepada orang yang menceritakan kisahnya. Kemudian bukan hanya memberikan hati dan pikiran serta telinga, namun kita juga akan bertumbuh sesuai dengan apa yang sudah diceritakan bagi kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kisah dua orang ini menjadi sebuah penuntun bagi kehidupan kita. Bahwa dalam hidup kita terkadang kita melihat orang lain untuk menjadi seperti diri kita. Dan itu kurang baik. Karena memang biarlah engkau melakukan dengan tulus dan ikhlas apa yang sudah engkau kerjakan. Jangan menjadi mengeluh, jangan menjadi menggerutu. Biarlah engkau seriusi dengan kebahagiaan apa yang sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu. Kemudian dari kisah ini, ketika engkau mendengarkan, mari fokus. Dengan kefokusan ini kita akan menjadi tetap menyiapkan hati kita untuk selalu diisi dari hal-hal yang baru. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa pilihlah yang terbaik dari apa yang baik. Pilihlah yang terbaik dari hal-hal positif yang terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau memilihnya, ketika engkau melakukannya, maka kebahagiaan, semangat akan ada di dalam dirimu. Dengan keadaan yang demikian, maka kita akan menjadi mampu menikmati apa yang sudah dinyatakan, apa yang difirmankan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang begitu indah kali ini mau mengajak kita, menyemangati kita, bahwa ketika Yesus datang bagi kita, mari berikan hati, berikan waktu, berikan pikiran secara total, sehingga kedatangannya akan menjadi menyegarkan hidup kita, dan kita memilih yang terbaik. Bukan menjadi menuntut orang lain untuk menjadi seperti kita, namun kita berupaya melakukan yang terbaik sesuai yang Tuhan inginkan. Biarlah firman ini menjadi penuntun. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Bagi Marta dan Maria, hidup kami sepenuhnya diserahkan dalam tuntunan Tuhan, dan Tuhan yang bekerja untuk melakukan yang terbaik. Biarlah orang yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang Engkau berkati. Dalam Kristus Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.